Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Ensemble. Ibadah setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja Ensemble Albert Park. Pada hari yang sama, ibadah di Gereja Ensemble Noble Park setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 4 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu, setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Mari bergabung dalam Easter Camp 2025 pada tanggal 18-21 April di Goondiwindi Lodge, Sylvan, Victoria. Nikmati 3 malam dan 4 hari penuh kebersamaan, sukacita, dan pertumbuhan rohani hanya dengan $220. Sudah termasuk akomodasi dan konsumsi. Pendaftaran dibuka mulai 19 Januari 2025. Jangan lewatkan pengalaman yang tak terlupakan ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk perkembangan gedung gereja. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Shalom. Seiring dengan pertumbuhan GBI Ensemble Jakarta Timur, kami berencana untuk membuka gereja Tuhan di City Plaza Klender dan membutuhkan dukungan dana untuk persiapan ibadah. Kami menghargai bantuan Anda dalam menyediakan tempat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silahkan mendata diri saudara melalui QR Code berikut ini. Sekian warta gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dia Allah yang hebat dan yang luar biasa. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bersatu dulu sejenak. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang perkasa. Bagimulah Tuhan pujian penyembahan kami. Bagimulah Tuhan segalanya puji hormat kami. Karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Kesempatan yang indah Kau berikan bagi kami Tuhan pagi siang hari ini. Sungguh luar biasa kasih bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji-muji menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian penyembahan kita. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Karena Dia sungguh. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Mari bersorak bagi Tuhan. Kami
bersukacita, kita mau terbang bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Matahari tak bersinar.
Kita mau menyembah Dia. Kita mau meninggikan nama Dia yang penuh dengan keagungan. Yesus adalah juru selamat bagi setiap kita. Dialah kemenangan kita. Haleluya. Berlindung
besar setiamu dalam kehidupan kami. Sungguh mulia Tuhan perbuatanmu dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Kau menyelamatkan kami. Kau membawa kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Benar Tuhan, sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar ajaib Kau. Terlalu besar kasih-Mu. Sungguh ajaib karya-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan firman. Kami mau Tuhan dikuatkan, teguhkan dengan firman. Karena besar kasih-Mu bagi kami. Karena besar Tuhan perbuatan-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk setiap berkat dan anugerah yang Engkau berikan bagi kami hari lepas hari. Dan Tuhan, kembali kami bersatu, berkumpul Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu pada hari ini. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang mau selalu untuk menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami kembali diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami minta pimpinan Roh Kudus untuk kami dapat sungguh-sungguh Tuhan membuka hati kami, membuka telinga kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan supaya pikiran kami diperbaharui lebih lagi Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa kiranya firman yang disampaikan hari ini akan memberikan peneguhan bagi kami, dan kami Tuhan dapat berjalan di dunia ini dengan yakin bahwa Engkau yang adalah teladan kami dan Engkau yang adalah kekuatan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang beracara, dan biarlah firman ini Tuhan akan meneguhkan kami lebih lagi. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Salam damai, dan saya mengucapkan syukur atas semua anugerah Tuhan yang sungguh besar bagi kita semua. Dan saya yakin keberadaan kita saat ini tidak terlepas dari pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kita damai dan sukacita sorga di setiap langkah kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus, izinkan saya pada hari ini membagikan firman Tuhan yang kita akan baca bersama dari 1 Petrus pasal kedua ayat 13 sampai 25 yang akan saya beri judul tunduk kepada otoritas tertinggi. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Saya undang kita semua untuk buka Alkitab kita, baik itu buku Alkitab ataupun aplikasi yang ada di handphone kita. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 25. Saya akan membaca dari Alkitab terjemahan baru dan dimulai dari ayat 13. 1 Petrus 2. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah
menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Berbahagialah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam serta melakukannya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai background untuk memulai sharing saya pada hari ini, saya akan berikan sedikit latar belakang tentang penulisan surat ini. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus yang adalah murid Yesus, dan surat ini diterima oleh orang-orang percaya yang tersebar di seluruh wilayah Romawi Timur. Mereka tinggal di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan di sini Rasul Petrus ingin mereka menjalani hidup yang saleh dan tentunya mempraktikkan hidup yang kudus karena mereka adalah pengikut Kristus. Nah, dari sikap hidup mereka yang saleh dan kudus, Rasul Petrus ingin menunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya siapa Allah yang hidup, Allah yang sebenarnya, Allah yang mereka sembah. Jadi di sini Petrus memberikan dua instruksi utama tentang cara melakukannya. Yang pertama, orang percaya itu harus melakukan perbuatan baik atau pekerjaan baik daripada bertindak berdasarkan keinginan dosa atau keinginan daging. Nah, yang kedua, mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada Allah dengan menghormati orang-orang yang berwenang, yang mempunyai otoritas di atas mereka, yang memimpin mereka di segala tempat di mana mereka berada. Nah, di sini Petrus tahu benar bahwa penguasa manusia itu seringkali gagal untuk melakukan apa yang menjadi tugas mereka. Banyak korupsi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi janji atau sumpah mereka. Tapi di sini Petrus mau memberikan contoh, ya, karena di sini kita bisa lihat sendiri, even untuk saat-saat ini kita bisa melihat bagaimana otoritas yang ada di atas kita, pemimpin, penguasa, pemerintahan yang terjadi dalam kehidupan kita pun kita lihat bagaimana orang-orang ini menyalahgunakan kekuasaan mereka. Mereka sering menghukum orang-orang yang tidak berbuat salah. Jadi di sini di dalam surat Rasul Petrus, murid Yesus ini mau berbicara tentang kepatuhan, ketaatan kepada penguasa di dalam pemerintahan, ketundukan kepada tuannya, dan semua ini nanti kita akan lihat bahwa ada di dalam konteks penderitaan juga bagi orang-orang percaya. Ingat bahwa surat ini juga ditulis di saat pemerintahan Kaisar Nero sedang berlangsung. Di sini
Kalau misalkan yang tahu tentang sejarah, kita bisa lihat bahwa Kaisar Nero itu adalah kaisar yang sangat kejam, di mana pada saat itu penganiayaan terhadap orang-orang Kristen itu sungguh amat luar biasa. Bagaimana Kaisar Nero itu memerintahkan untuk menangkap orang-orang Kristen, dan orang-orang ini, pengikut Kristus ini, dilemparkan ke singa, dibakar di tiang pancang. Wah, sangat kejam sekali Bapak Ibu. Dan kalau misalkan pengikut Kristus pada masa itu, dan saya yakin itu pun juga mungkin suatu hal yang manusiawi apabila kita berada di posisi mereka, bahwa kalau bisa kita melawan, kalau bisa kita lawan. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen pada zamannya. Dan saya yakin itu pun masih dan akan applicable buat kehidupan kita sekarang. Jadi di sini Rasul Petrus mau memberitahu para pengikut Kristus untuk tunduk kepada penguasa yang tidak adil dalam kepemimpinannya. Ketika orang-orang tidak percaya melihat pengikut Kristus, di sini dengan apa yang direspon, bagaimana murid Yesus atau pengikut Kristus merespon pada ketidakadilan atau pada penganiayaan itu, seharusnya orang-orang yang tidak percaya itu akan melihat pengikut Kristus sebagai orang-orang yang berbeda. Seharusnya mereka tidak akan menemukan pengikut Kristus sebagai orang-orang yang menfitnah pemimpin atau memulai kerusuhan untuk menggulingkan pemerintahan, bahkan di dalam kasus keadilan seperti penganiayaan atau perbudakan yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, di dalam bagian ini kita mau belajar sama-sama kenapa Rasul Petrus harus instruksikan atau mengharuskan para pengikut Kristus untuk mau taat, untuk ada bahasa Inggrisnya submissive action, untuk mau patuh. Mengapa pengikut Kristus harus tunduk bahkan kepada yang tidak adil, dan melihat bagaimana pengikut Kristus seharusnya dikenal karena ketaatan mereka. Karena di sini kembali saya mau katakan bahwa pengikut Kristus seharusnya tidak dikenal karena keluhan, karena perdebatan, atau karena memulai protes. Tetapi Rasul Petrus mau supaya pengikut-pengikut Kristus itu dikenal karena buah dari ketaatan di dalam penderitaan. Dan inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih lagi melihat apa alasan Rasul Petrus mengharuskan para pengikut Kristus untuk bisa tunduk. Alasan pertama, mengapa orang percaya dipanggil untuk tunduk adalah karena Tuhan. Di sini orang percaya harus tunduk pada otoritas karena untuk menghormati Tuhan. Kita baca sama-sama lagi dari 1 Petrus 2 ayat 13. 1 Petrus 2 ayat 13 dikatakan, tunduklah. Karena apa? Karena Allah, sangat jelas sekali, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Kalau di dalam New King James Version-nya itu tertulis, therefore submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether to the king as supreme. So ada kata submit, tunduk. Kalau kita bilang submit, artinya kita sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya diri kita untuk mau melayani. Seperti contoh, kalau saya di rumah punya anjing peliharaan saya, itu kalau kita sudah bilang sit, dia akan sit, dia akan duduk.
kita bilang, don't go anywhere. Dia akan stay still sampai nanti saya akan bilang, come. Jadi kita memang ajarkan supaya anjing peliharaan ini mau ada kegaduhan di sekitarnya pun tetap dia harus sit still, tidak boleh bergerak kemana-mana, karena kita mau mengajarkan dia tentang submit, tentang kepatuhan, tentang ketundukan. Di sini kalau misalkan anjing aja bisa diajarin ya Bapak Ibu, pasti manusia juga yang kalau misalkan kita bilang lebih pintar daripada anjing, pasti bisa untuk tunduk. Nah di sini kata submit. Jadi di sini selanjutnya katanya apa? Submit atau tunduklah karena Allah dalam bahasa Indonesianya. Berarti di sini Petrus berkata kita harus tunduk karena siapa? Karena Tuhan. Dan inilah alasannya mengapa orang percaya itu harus bisa menunjukkan kehidupan yang penuh dengan ketundukan, bahkan di tengah penganiayaan. Dan memang karena Tuhanlah mereka menjalani kehidupan yang tunduk kepada Tuhan. Jadi orang percaya itu harus tunduk karena meskipun kita bilang otoritas tertinggi adalah pemimpin kita, tapi tidak ada otoritas, ini yang harus kita sama-sama mengerti ya Bapak Ibu, tidak ada otoritas kecuali datang dari Tuhan. Dan kalau misalkan kita ini memberontak terhadap otoritas kita, berarti kita juga memberontak terhadap Tuhan. Kita bisa melihat ini dengan sangat jelas kalau Bapak Ibu pasti saya yakin tahu cerita Daud dan Saul. Daud diurapi oleh Nabi Samuel ya sebagai the next king, sebagai raja selanjutnya, karena Raja Saul tidak taat kepada Tuhan kan. Dan di sini Raja Saul tahu bahwa posisinya itu akan tergeserkan, dia cemburu dan dia selalu kalau misalkan ada kesempatan ingin membunuh Daud. Di saat dia penuh atau memiliki spirit yang troubled, dia melemparkan tombak ke arah Daud. Dengan kekuasaannya dia menyuruh para prajurit untuk datang ke rumah Daud, untuk menangkap Daud, untuk mengejarnya, mau kemana Daud pergi, dicari. Tapi di sini apa yang menjadi sikap Daud? Meskipun Daud adalah calon raja yang sudah diurapi ya Bapak Ibu, di sini Daud berkata, aku tidak akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Siapakah yang dapat menyentuh orang yang diurapi Tuhan dan tetap tidak bersalah? Mari kita sama-sama baca yuk, biar kita dapat benar-benar di 1 Samuel pasal 26 ayat 9 dan 11. 1 Samuel pasal 26 ayat 9 sampai 11. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, sebenarnya Daud memiliki kesempatan untuk membalas apa yang sudah dilakukan oleh Raja Saul yang juga adalah mertuanya sendiri.
Tapi di sini bagi Daud, ia sungguh sadar, amat sadar bahwa jika ia menyentuh orang yang juga diurapi Tuhan, karena Raja Saul pun pada saat dia diangkat menjadi raja, dia diurapi kan oleh Tuhan. Dan di sini kalau ia menyentuh orang yang diurapi, atau Daud menyentuh orang yang diurapi Allah, Daud akan bersalah di hadapan Allah. Daud melihat Allah itu sebelumnya mengurapi dan memberikan kepemimpinan kepada Saul. Jadi di sini Daud nggak sombong. Daud tidak menggunakan titel dia yang adalah the next king, yang juga sudah diurapi Tuhan sebagai raja selanjutnya. Di sini pertanyaan bagi kita, apakah kita melihat Allah menetapkan gembala kita, pendeta kita, pemimpin komsel kita, atasan kita di tempat pekerjaan, presiden kita, atau mereka yang tidak saleh? Banyak yang bersalah di hadapan Allah karena apa? Karena yang katanya pengikut Kristus, tapi kita sudah menyentuh otoritas Allah. Memang tidak secara fisik, tapi bisa saja melalui kritik, caci maki, serangan-serangan pedas. Tapi sadar nggak Bapak Ibu, kalau pada saat kita mengkritik nih, mencaci maki orang-orang yang di atas kita, yang memiliki otoritas tertinggi, lebih tinggi dibandingkan kita, di saat kita menyentuh mereka, kita tuh juga menyentuh dan tidak menghormati Allah. Nah, apakah ini berarti kita perlu menutupi kesalahan? Kalau misalkan kita temukan nih ada sesuatu yang tidak benar, tapi tentu saja enggak gitu loh, karena kebenaran itu memang harus dibukakan. Nah, yang menjadi challenge buat kita, cara kita melakukannya, itulah yang membuat perbedaan kita dengan dunia ini. Apakah tanggapan kita mengejek, meremehkan, tidak menghormati, atau mungkin manas-manasin atau ngompor-ngomporin, kalau bahasanya sekarang itu pemberontakan, ngajak-ngajak masa. Kalau kita sudah melakukan itu, berarti kita juga tidak menghormati Allah sebagai otoritas tertinggi, yang paling tinggi malah. Jadi kita harus sungguh percaya bahwa Allah lah yang memegang kendali atas pemerintahan, dan khususnya para pemimpin kita, dimanapun kita ditempatkan saat-saat ini. Itulah sebabnya kita harus tunduk kepada mereka sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Nah, alasan yang kedua, kenapa orang percaya harus tunduk kepada penguasa atau pemimpin? Ini alasan yang sungguh luar biasa, dan saya mau kita semua pun untuk benar-benar mengerti hal ini. Oke, kalau kita baca nih di 1 Petrus 2 ayat 16-17. 1 Petrus 2 ayat 16-17. Kita baca sekali lagi. Hiduplah sebagai apa Bapak Ibu? Orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi alasan kedua kenapa orang percaya harus tunduk kepada penguasa, karena kita sudah hidup sebagai orang yang merdeka, karena kita sudah bebas dari dosa. Ada amin Bapak Ibu? Di sini kita bisa membayangkan ya. Tadi kan di bagian awal saya sudah jelaskan secara singkat
latar belakang atau settingan waktunya pada saat itu. Mereka berada di dalam pemerintahan Kaisar Nero yang sungguh sangat kejam dan bengis, terutama kepada para pengikut Kristus. Di sini kita bisa bayangkan orang-orang pada saat itu, para pengikut Kristus, di saat mereka memikirkan Kaisar Nero dan pejabat-pejabat jahatnya di pemerintahan. Mungkin ada punya pikiran, kenapa saya harus bayar pajak? Padahal ini orang mau bunuh kita, ngejar-ngejar kita. Aduh, nggak masuk akal. Kayaknya nggak banget deh. Dia sudah jahat sama kita, tapi kita masih harus tunduk. Kita masih harus baik sama dia. Kita masih harus kasih apa yang dia mau. Gimana mungkin? Bahkan ya, itulah cari-cari masa, ngumpulin orang, mengintimidasi orang. Ini kaisar ini jahat sekali sama kita. Ayo kita bikin pemberontakan. Misalkan. Bisa kan Bapak Ibu? Tapi di sini Petrus berkata bahwa kita tunduk kepada pemimpin adalah suatu hal yang sangat mungkin, karena status pengikut Kristus, orang-orang percaya sebagai orang-orang merdeka yang sudah dibebaskan dari dosa. Nah, di sini maksudnya apa nih Petrus? Kalau misalkan berbicara orang merdeka dan dalam konteks ketaatan atau tunduk. Di sini kita bisa lihat tadi di 2 Petrus 16 dan ya 2 Petrus 16 dikatakan hidup sebagai orang merdeka. Kemudian di kalimat terakhir, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Orang merdeka hidup sebagai hamba Allah. Kalau kita berbicara tentang hamba, berarti kan ada ketaatan terhadap Tuhannya, betul? Di sini berarti Petrus mau berbicara, kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Yang sebelumnya kita ada di bawah, yang sebelumnya kita adalah hamba dosa, kita telah dibebaskan, dan sekarang status kita adalah orang merdeka dan hamba yang melayani Tuhan yang benar, yaitu Allah sendiri. Sama-sama yuk kita buka lagi Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Yang tertulis demikian. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah apa Bapak Ibu? Hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu, yaitu Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Therefore if the Son sets you free, makes you free, you shall be free indeed. Jadi kita di sini bisa lihat bagaimana Petrus sungguh-sungguh menyadari bahwa kebebasan sejati kita adalah kebebasan dari perbudakan dosa. Dosa sungguh memperbudak kita. Dosa memperbudak kita pada ketidakmauan untuk mengampuni. Dosa memperbudak kita pada kepahitan kita. Dan orang-orang yang katanya benar-benar bebas, yang sungguh-sungguh sudah dimerdekakan oleh Yesus, adalah orang yang mau untuk mentaati Tuhan, bebas untuk mengasihi Tuhan, dan bebas untuk mengasihi orang lain. Itu adalah buah dari kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih syarat orang untuk bisa dapat memiliki kebebasan sejati? Jawabannya adalah kelahiran baru dalam Yesus. Orang yang belum dilahirkan kembali,
itu adalah orang yang masih dalam perbudakan dosa dan bukan orang merdeka. Karena tadi orang yang belum merdeka masih tunduk di dalam perbudakan dosa. Berarti tidak dapat tunduk kepada Tuhan. Berarti tidak mempercayai kuasa Injil dan keselamatan. Tidak dapat mengasihi saudaranya seperti dirinya sendiri. Nah, hanya oleh Roh Kuduslah setiap belenggu dosa yang mengikat kita. Belenggu apa? Belenggu bekas masa lalu, luka masa lalu, belenggu perbudakan hawa nafsu atau keinginan daging, belenggu dosa ini dapat disingkirkan hanya oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena secara natur manusia itu tidak bisa melakukannya sendiri. Karena secara natur, karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, kita tidak lagi dapat tunduk kepada hukumnya Tuhan. Yang ketiga, apa alasan selanjutnya yang diberikan Petrus untuk orang percaya supaya tunduk kepada otoritas? Karena di sini ada upah yang Tuhan akan berikan bagi kita yang setia, dalam tanda kutip ya, yang setia Bapak Ibu. Baca lagi yuk sama-sama 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 20. Hai kamu hamba-hamba, ingat ya, tadi kan kita sudah merdeka dan menjadi hamba Allah, betul ya? Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, New King James Version, supaya kita bisa ada perbandingan. Servants, be submissive to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the harsh. For this is commendable, if, because of conscience toward God, one endures grief, suffering wrongfully. For what credit it is, if, when you are beaten for your faults, you take it patiently. But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is, kembali lagi dikatakan, commendable before God. Nah, dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 20 ini Petrus berbicara secara khusus kepada para budak atau para hamba yang pada saat itu memang status sosialnya adalah hamba gitu, atau budak, untuk sepenuhnya melayani tuannya, bahkan kepada yang kejam sekalipun. Di sini mungkin saya perlu tekankan juga, budak di sini tidak semuanya adalah budak yang, kalau misalnya kita lihat, saya ingat film dulu ada zaman saya masih kecil, Little Missy, itu bagaimana budak itu sungguh statusnya rendah sekali. Ada golongan seperti itu, iya, pada saat pemerintahan Romawi, tapi ada juga budak yang sebenarnya mereka well educated, tapi memang status sosialnya mereka tinggal di rumah tuannya gitu loh Bapak Ibu. Jadi saya mau ajak kita semua untuk punya pemikiran yang juga tidak terlalu sempit ya dengan kata budak ini. Nah, tapi tadi saya juga perkatakan bahwa di ayat sebelumnya kita sudah dimerdekakan, ya kan? Kita sudah dimerdekakan sehingga kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba Allah. Jadi di sini hamba-hamba yang ada di masanya Rasul Petrus di sini adalah hamba-hambanya Allah.
akan orang-orang percayanya Tuhan. Nah, di sini Petrus tidak menyuruh orang-orang percaya yang pada saat itu mempunyai tuan, yang bekerja pada tuannya, dan terutama pada tuan yang kejam, itu untuk apa? Untuk melarikan diri atau untuk membebaskan diri. Tidak. Tapi di sini Petrus berkata, tunduklah dan tetaplah berbuat baik seturut kehendak Tuhan. Karena hal ini adalah hal yang terpuji di hadapan Allah. Bahasa Inggrisnya tadi commendable. Artinya apa? Ini adalah sesuatu hal yang patut dihargai, patut dihormati, patut dipuji, dan patut untuk dimuliakan. Tapi di sini kita bisa take note of this. Siapa yang menghargai kita? Siapa yang menghormati hamba-hambanya? Siapa yang memuji? Siapa yang disenangkan atau dimuliakan? Tuhan. Tuhan yang menghargai. Luar biasa Bapak Ibu. Di sini janji Tuhan yang bisa kita pegang. Allah akan menghargai perbuatan kita. Allah akan memberi upah kepada mereka yang tunduk kepada otoritas, khususnya kepada otoritas yang kejam. Bahkan di sini Petrus memberi kita rahasia yang memampukan kita. Ayat 19, kita harus hidup dengan kesadaran akan Allah. Di ayat-ayat sebelumnya, dua alasan pertama yang tadi saya sharekan, berbuat baik karena apa? Karena memang Allah. Kita melihat Allah sebagai otoritas yang tertinggi yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan yang kedua, karena kita sudah dimerdekakan oleh Yesus. Jadi di sini kita sungguh-sungguh tahu, sadar bahwa Allah itu ada, sadar. Nah, Allah itu hadir. Jadi kita memiliki kesadaran akan kehadirannya yang membuat kita mampu untuk tunduk kepada pemimpin kita. Kembali lagi ayat 19 itu dikatakan seperti ini, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi kepatuhan meskipun harus menderita karena perlakuan yang tidak adil akan menghasilkan pujian dari Allah. Luar biasa, pasti kita senang banget. Anak saya kalau misalkan dia melakukan kayak misalkan nyanyi atau mungkin mau memamerkan apa yang menjadi kebisaannya dia, pasti setelah itu saya akan bilang, well done, you do it very well. Saya memuji dia. Kalau kita anak-anaknya Tuhan, hamba-hambanya Tuhan, melakukan dan menyenangkan Tuhan, dan dia berkata, well done anakku, pasti kita pasti akan sangat-sangat senang. Betul kan Bapak Ibu? Kembali yuk, kita buka lagi nih Matius 5 ayat 10 sampai 12. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Nah, inilah yang tertulis. Ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang apa Bapak Ibu? Dianiaya. Oleh sebab kebenaran. Kebenarannya siapa? Kebenarannya Tuhan. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika apa Bapak Ibu? Jika karena aku, yaitu Yesus, kamu dicela dan kembali lagi katanya digunakan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Relate banget ya, dan sinkron banget dengan 1 Petrus 2 ayat 18 ini juga. Yang ke-12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
Apa yang Yesus katakan di sini? Yesus berkata bahwa kita akan diberkati jika kita dihina karena Kristus atau dihina karena kebenarannya Yesus. Dan janji Tuhan, di situ ada upah yang menanti kita di sorga. Nah, ini yang menjadi semangat kepada kita ketika kita bekerja dengan atasan, dengan majikan, atau keluarga yang sulit, yang nyebelin, yang gak adil. Janji Tuhan, pegang itu Bapak Ibu. Ya, kita tunduk karena kesadaran kepada Tuhan dan janjinya, di mana Dia akan memberi upah kepada anak-anaknya yang setia. Ada amin Bapak Ibu? Nah, alasan terakhir yang diberikan Petrus bagi orang percaya untuk tunduk pada otoritas, terutama otoritas yang tidak adil, adalah teladan Kristus. 1 Petrus 2 ayat 21-25. Saya bacakan lagi. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, kita dipanggil ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, untuk kita Bapak Ibu, dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Telah meninggalkan teladan, ada legacy yang Tuhan tinggalkan. Meskipun Dia tidak bersama-sama dengan kita, tapi Dia tinggalkan legacy itu buat kita, supaya kamu meneladani, ya, kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi di sini tertulis, to this you were called. Bahasa Inggrisnya ya. For to this you were called. Inilah panggilan. Because Christ also suffered for us, leaving us an example, leaving us suatu contoh teladan, that you should follow His steps. Mari kita ingat Bapak Ibu, bahwa Kristus menjalani kehidupan yang sempurna di dalam ketaatan. Ya kan Bapak Ibu, setuju? Ketaatan Yesus itulah yang mengirimnya ke kayu salib. Meskipun Yesus berkata, Bapa, kalau bisa cawan ini lewat dariku. Tetapi Yesus berkata apa setelah itu? Tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Di situ ada suatu ketundukan yang sangat sempurna pada kehendak Bapa. Yesus tidak mengeluh ketika keadaan menjadi semakin buruk. Dan Yesus tidak marah kepada Bapa. Tidak. Yesus tunduk kepada Bapa. Tapi di sini kita bisa lihat, gak cuma tunduk kepada Bapa loh Bapak Ibu. Dia tunduk kepada penguasa yang tidak adil. Yesus tidak berbuat salah, tetapi orang-orang Yahudi, pemuka agama Yahudi mengkhianati Dia dalam tanda kutip. Dan Yesus menderita oleh karena itu bagi kita. Pada saat Dia diadili oleh Pilatus, Dia tidak mengutuk Pilatus. Bahkan Dia berbicara tentang bagaimana Tuhan telah memberikan Pilatus kuasa atau otoritas. Kalau di Yohanes 19 ayat 10-11 saya bacakan. Di sini adalah statement dari Yesus ketika Ia diadili oleh Pilatus.
Yohanes 19 ayat 10 sampai 11. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Di sini statement Yesus berkata bahwa kuasa Pilatus itu berasal dari atas, berasal dari Tuhan. Dan Yesus menghormatinya, dan Yesus mengakui Allah sebagai otoritas tertinggi, bahkan di atas para pemimpin yang tidak adil. Selain kepada Pilatus, di sini Kristus juga mengajarkan ketaatan akan firman Tuhan yang diajarkan oleh orang-orang Farisi. Garis bawahi ya statement saya Bapak Ibu, Kristus mengajarkan ketaatan akan firman Tuhan yang diajarkan orang-orang Farisi. Saya baca lagi deh dari Matius 23 ayat 2 dan 3. Matius 23 ayat 2 dan 3 tertulis seperti ini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi ketika Kristus disalibkan di bawah kedua otoritas yang tidak adil ini, ia tunduk kepada mereka dan menderita dengan rela. Ia tidak melawan dengan kekerasan dan tidak membantah perkataan mereka. Dan kenapa Yesus melakukan ini? Dikatakan di ayat 23 dari 1 Petrus 2 ayat 23 bahwa ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Ya. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yesus tahu bahwa Allah akan menjaganya dan berjuang melawannya. Jadi di sini kita tunduk kepada otoritas yang tidak adil karena kita sudah ditinggalkan teladan oleh Yesus Kristus sendiri, dan teladan itu harus kita ikuti. Ia tunduk, Yesus tunduk dan menderita karena Yesus memuliakan Allah. Sebagai penutup Bapak Ibu, untuk aplikasinya bagi kita sekarang, apa yang harus kita lakukan ketika kita diperlakukan tidak adil? Bisa jadi oleh anggota keluarga kita, teman kita, atasan kita, atau rekan kerja kita, atau seseorang yang berbisnis dengan kita dan mungkin mencoba menipu kita. Karena seringkali uang itu bisa menjadi akar dan menjadi masalah ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Dan uang itu menjadi motivator yang kuat untuk kita bisa melakukan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Kita membalas, contoh, dia sudah nipu saya akan melakukan apapun karena keadilan harus ditegakkan. Bisa kan Bapak Ibu? Itu kedagingan kita. Kehilangan uang yang kita rasa pantas kita miliki membuat kita bisa kepahitan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan orang-orang yang memang sudah jatuh dalam dosa. Kita kehilangan shortfall of God's glory, bahasa Inggrisnya. Kita jatuh. Kita tidak lagi memiliki kemuliaan Allah. Dan kita harus
benar-benar ya menyadari bahwa pasti di satu saat kita akan mengalami perlakuan yang tidak adil, entah dimanapun dan entah oleh siapapun. Penting di sini untuk kita ingat bahwa kita jadi bukan orang yang menyakiti kita ya, atau yang memperlakukan kita itu tidak adil, tapi kita pun juga sudah jatuh dalam dosa dan kita fall short of God's glory. Jadi naluri pertama kita, meskipun kita bilang kita orang percaya nih, kita ya seperti saya bilang, kita serang orang itu balik, kita perlakukan orang itu buruk, tapi apakah itu respon yang benar? Itu bukanlah respon yang alkitabiah kan. Apalagi tadi kita sudah belajar terhadap perlakuan yang tidak adil. Terus gimana dong? Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, mudah untuk diomongkan, mudah untuk dikhotbahkan, tapi rasanya susah. Saya masih terikat, saya masih terbelenggu. Saya terbelenggu oleh dosa saya. Saya nggak bisa ngampuni orang tua saya, padahal dia adalah otoritas saya. Saya nggak bisa mengampuni orang yang menyakiti saya. Jadi gimana mungkin kita bisa menjalani hidup yang penuh dengan ketaatan ini? Dan Tuhan bilang tunduk, tapi susah Tuhan. Di sini saya mau tegaskan sekali lagi bahwa hal ini mungkin dan bisa di saat kita sungguh-sungguh menyadari status kita sebagai pengikut Kristus yang sungguh telah dibebaskan dan berkomitmen untuk tidak tinggal dalam dosa, karena ada panggilan Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya. Apa saja panggilan Tuhan itu? Kita dipanggil untuk mengampuni, dan mengampuni ini adalah aksi dari keinginan untuk sepenuhnya menaati Tuhan kan Bapak Ibu. Ketika kita berbicara tentang orang percaya sudah bebas dari dosa, haleluya, puji Tuhan. Tapi apa ada kemungkinan nggak orang percaya itu masih diperbudak oleh dosa? Oh, tentu, pasti. Masih kita hidup di dunia ini, kita masih hidup dalam daging kita. Tapi meskipun kita lemah, meskipun sangat gampang sekali buat kita untuk memilih diperbudak oleh dosa, karena biasanya keinginan daging itu keinginan yang saat ini kita rasa paling pas gitu. Tapi di sini kembali lagi, kita harus bertindak atas kemerdekaan atau kebebasan yang Tuhan sudah berikan. Dan kita harus percaya bahwa kita pasti dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa memilih keinginannya Tuhan, memilih untuk kita mempersembahkan diri kepada Tuhan sebagai hamba Allah, sebagai hamba kebenaran, sebagai hamba kasih-Nya Tuhan. Di sini kita memilih untuk menaati Tuhan karena iman kita di dalam Yesus Kristus yang sudah memberikan kita kemerdekaan. Jadi Tuhan memanggil kita untuk mengampuni karena kita merdeka. Yang kedua, Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada firman Tuhan dan mentaatinya. Karena firman Tuhanlah yang mengajarkan kita untuk bertindak selaku orang-orang yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa dan menjalani hidup yang penuh ketaatan. Kenapa? Karena kita mau tunduk kepada hukum yang sempurna, hukum yang memberikan kebebasan sejati. Tuhan mengirimkan firman Tuhan itu untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu, dan dengan iman kita percaya firman Tuhan itu punya kuasa untuk memutuskan rantai dosa, sehingga kita tidak lagi terjerat dalam perbudakan dosa, dalam keinginan daging, dan kita dibentuk oleh Tuhan, diperbaharui akal budi dan pikiran kita, sehingga kita mampu bertumbuh kepada kedewasaan yang dikehendaki Tuhan. Dan kita juga dipanggil untuk mentaati atau menanggapi, merespon seperti Kristus, mempercayai bahwa Tuhan turut bekerja untuk kebaikan dalam semua aspek kehidupan kita.
Dan itu adalah kunci untuk kita menanggapi ketidakadilan. Sama halnya seperti Kristus yang menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kita bisa belajar juga dari cerita di Perjanjian Lama. Bapak Ibu tahu kejadian Yusuf dari kitab Kejadian. Di sini penting buat kita untuk bisa melihat nih bagaimana Yusuf itu menanggapi ketidakadilan dalam hidupnya seperti Kristus menanggapi ketidakadilan yang dia terima. Di sini Yusuf pertama kali dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, kemudian dituduh secara salah oleh istri Potifar, ditaruh ke dalam penjara. Tapi Yusuf tidak bereaksi dengan cara yang tidak salah karena ketidakadilan yang dia alami, tidak. Ia bahkan Tuhan bawa menjadi tangan kanannya Firaun. Di situ dia menyelamatkan saudara-saudaranya yang awalnya sudah membuang dia, menjual dia sebagai budak. Dan seluruh Israel juga, ya kan? Pada saat kelaparan melanda, Yusuf percaya kepada Tuhan. Nah, akhirnya bekerja dan menggunakan kejadian-kejadian buruk di dalam kehidupan Yusuf menjadi sesuatu hal yang baik, yang memuliakan Tuhan, dan cara Tuhan itu dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, saya sekali lagi mau tekankan ya, ini tidak berarti kita harus menerima semua ketidakadilan yang kita hadapi itu dengan keacuhan atau menutup mata. Tidak. Karena tidak bertentangan loh dengan Alkitab untuk kita menyatakan ketidakadilan itu. Kita bisa ngomong, bisa. Tapi garis bawahi ya, suara yang kita keluarkan. Jadi pada saat kita menyuarakan ketidakadilan itu harus dilandasi oleh kasih. Dan juga tentu harus dilandasi oleh kebenaran. Dan what's next? Kita harus menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Karena kembali lagi, Tuhanlah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Jadi dengan penuh ketaatan akan Tuhan, mari, saya mau ajak kita semua, mari kita pilih untuk mau tunduk. Bahkan kepada mereka yang tidak adil. Karena apa? Tuhan sudah membebaskan kita. Tuhan sudah memberikan kita status sebagai orang merdeka untuk bisa melakukannya. Tuhan sudah membebaskan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Kebangkitan Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus mematahkan kuasa dosa atas hidup kita. Ia memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sekarang kita merdeka, kita tidak lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba kebenaran, hambanya Tuhan. Kita bisa tunduk karena firman Tuhan memampukan kita untuk melakukan hukum yang sempurna, yang memberikan kebebasan sejati itu. Mungkin ini adalah standar yang sangat tinggi untuk dicapai. Tetapi ingat, Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Bagaimana ketika Yesus diperlakukan tidak adil, Ia tidak menyerang orang-orang yang menyakitinya. Ia percaya bahwa Allah akan menghakimi dengan adil pada hari penghakiman. Di sini Tuhan mau menguji kita dengan cara yang sama ketika kita menderita ketidakadilan. Dan Ia mengharapkan kita untuk menanggapi seperti Kristus, seperti teladan yang sudah Dia tinggalkan, Dia berikan bagi kita. Nah, inilah contoh yang harus diikuti oleh orang-orang yang percaya dan setia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama-sama. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh sadar akan status kami
status kami sebagai hamba kebenaran, status kami yang sudah dimerdekakan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan, kami mau Tuhan untuk taat akan Engkau, karena Engkau adalah pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Dan di saat kami harus mengalami penderitaan atau penganiayaan karena kebenaran-Mu, karena pengenalan kami akan Kristus, Tuhan, kami mau tetap taat kepada orang-orang yang tidak memperlakukan kami dengan adil. Kami mau Tuhan untuk belajar setia, karena Roh Kudus, Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi kami untuk bertahan dan setia mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, biarlah yang kami lakukan ini semua karena kami sadar bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, kami tahu bahwa dalam setiap perbuatan kami, Engkaulah pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan kami, dan Engkau yang berdaulat Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk mengampuni. Mampukan kami Tuhan untuk diperbaharui lebih dan lebih lagi, sehingga kami bisa menuju kepada kedewasaan yang Engkau kehendaki. Dan mampukan kami Tuhan supaya kami tetap mau bersuka cita, dan kami mau Tuhan untuk mengikuti teladan yang Engkau sudah tunjukkan kepada kami. Tuhan, pada hari ini juga kami mau berdoa Tuhan bagi pemimpin kami, gembala senior kami, Pastor Ivan Tuhan, dan juga Pastor Ruth beserta dengan ketiga anaknya Tuhan. Kami berdoa kiranya hikmat yang sungguh-sungguh datang dari Engkau Tuhan akan Engkau nyatakan lebih dan lebih lagi Tuhan bagi Pastor Ivan, karena dialah gembala yang sudah Engkau tetapkan bagi gereja-Mu ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Kau sudah menentukan apa yang Kau kehendaki bagi gereja ini, dan Kau sudah nyatakan bagi dia. Biarlah kasih-Mu Tuhan ada padanya untuk bisa menggembalakan domba-domba-Mu. Kesehatan yang sempurna Tuhan, dan pelayanannya akan dipakai lebih dahsyat lagi oleh Engkau yang adalah otoritas tertinggi bagi kehidupannya. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kalau misalkan orang-orang berkata Indonesia gelap, tapi Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Engkau pakai anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang setia Tuhan, anak-anak yang mau taat akan perintah-Mu Tuhan. Kau akan jadikan mereka terang di dalam kegelapan ini, dan Kau akan jadikan mereka berdampak dan membawa perubahan, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga mau berdoa bagi Australia, bagi bangsa di mana kami ditempatkan saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau berdoa, pemerintahan ini adalah pemerintahan yang datang dari Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun setiap keputusan yang dihasilkan Tuhan dalam parlemen, kami yakin dan percaya ada turut campur tangan Tuhan. Dan bagi bangsa Indonesia dan bangsa Australia Tuhan, Kau akan pakai anak-anak-Mu Tuhan untuk tetap menegakkan kebenaran-Mu Tuhan, menyuarakan kebenaran-Mu Tuhan, dan berserah kepada Engkau, karena Engkaulah yang berdaulat atas kedua negara ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang lemah secara fisik.
Tuhan, biarlah dalam kelemahan tubuh mereka, hati mereka tetap bersuka cita. Hati mereka tetap mau bersyukur. Dan mereka mempercayakan penuh bahwa kesembuhan yang sejati sudah mereka terima dari Yesus Kristus. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang lemah secara spiritual, teman-teman kami yang mungkin mengalami kepahitan saat-saat ini. Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan tidak akan pernah berhenti, dan kami yakin dan percaya itu Tuhan. Kau akan selalu Tuhan berikan kepada mereka. Dan Roh Kudus, di saat waktu-Mu yang tepat, pekerjaan-Mu Tuhan akan dahsyat dalam kehidupan mereka. Mereka akan dibangkitkan kembali Tuhan. Jiwa mereka akan kembali bersorak-sorai karena mereka membuka mata hati mereka untuk kembali menerima Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, bagi kami Tuhan yang mungkin sedang dalam pergumulan apapun itu Tuhan, baik visa, secara finansial, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kami Tuhan, di dalam sekolah kami Tuhan. Tuhan, kami mau sepenuhnya Tuhan bersandar pada Engkau, karena hanya Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang memampukan kami. Dan kami yakin dan percaya berjalan bersama-Mu akan ada sukacita, meskipun banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kami. Kami yakin dan percaya apapun yang kami alami saat-saat ini, itu semua akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu semua, kita mau angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang kudus dengan Roh Kudus akan memimpin kita, akan menguatkan kita, dan akan meneguhkan iman kita. Di setiap langkah kita akan berjalan dengan yakin, berjalan dengan iman. Sampai Yesus datang kedua kali, Dia akan membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Di dalam nama Yesus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Teladanilah Kristus, dan Dialah pemimpin otoritas tertinggi kita. Happy Sunday. God bless you. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Ensemble. Ibadah setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja Ensemble Albert Park. Pada hari yang sama, ibadah di Gereja Ensemble Noble Park setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 4 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu, setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Mari bergabung dalam Easter Camp 2025 pada tanggal 18 sampai 21 April di Goondiwindi Lodge, Sylvan, Victoria. Nikmati 3 malam dan 4 hari penuh kebersamaan, sukacita,
dan pertumbuhan rohani hanya dengan $220, sudah termasuk akomodasi dan konsumsi. Pendaftaran dibuka mulai 19 Januari 2025. Jangan lewatkan pengalaman yang tak terlupakan ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk perkembangan gedung gereja. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Shalom. Seiring dengan pertumbuhan GBI Ensemble Jakarta Timur, kami berencana untuk membuka gereja Tuhan di City Plaza Klender dan membutuhkan dukungan dana untuk persiapan ibadah. Kami menghargai bantuan Anda dalam menyediakan tempat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silahkan mendata diri saudara melalui QR Code berikut ini. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.